Model itu caranya. Cara pengamalan zikir model itu. Kalau yang zikir lisan, kalau yang zikir tarikat, tentu ada caranya. Ada kepiat zikirnya. Ada talqinnya, ada baiatnya, ada muhasabahnya, ada berdudukan akidahnya. Ayo gak panjang terus ini ketek. Kalau nanti niat apa payah gitu. Enggak payah gitu. Ayolah. Ayo. Alah, Masih banyak ya. Iya. Awak taruhan dulu ya, kaji gak cik li. Kau kapan jam kaji sistem tu nah. Jadi. Kaifa yasruku qalbun. Mana mungkin terang hati. Ya. Suarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Mana mungkin hati terang, padahal gambar dunia terukir di cermin hatinya. Pertama kurang dulu. Itu yang pertama. Kaifa yasraku qalbun, mana mungkin terang hati, suarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Gambaran dunia, alam, terlukis di cermin hatinya. Itu satu. Dan kedua, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Mana mungkin sampai berjalan ke hadirat Allah. Atau bagaimana mungkin sampai menuju kepada Allah. Sedahal dianya orang diikat oleh hawa nafsunya. Kedua, dan ketiga, kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati wa falati. Mana mungkin bahwa loba seseorang masuk ke hadrat Allah padahal ya orang tidak bersih dari jinabat lalainya. Ain kaifa yarju, atau bagaimana mengharap dia memahami rahasia yang halus-halus, rahasia yang dalam-dalam, wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedangkan dia orang tidak tobat dari kekeliruannya. Jadi ada beberapa kaifa. Tidak mungkin hati tarang doh kalau gambaran alam terukir di cermin hati. Tidak mungkin sampai ke hadirat Allah doh kalau awak dikabik dah hawa nafsu. Tidak mungkin masuk ke hadirat Allah doh kalau awak berjenabat lalai. Tidak mungkin bisa memahami rahasia-rahasia yang dalam, rahasia yang halus, kalau belum mau tobat dari kekeliruan. Itu pokok bahasan. Kaifa yasruku qalbun, mana mungkin terang hati, suarul akwani, gambaran dunia atau mukawanat alam, nyatalah dari anak Adam dan lain-lain mereka, muntabi'atun fi mir'atihi, terlukis di cermin hatinya. Gambarannya. Bi'i'tiqadihi, dengan i'tikadnya orang, annaha taduru, masih alam juga yang beri mudarat. Wa tanfa'u, alam juga yang beri manfaat. Padahal yang bernama dhar nafi adalah Allah. Ini enggak. Alam juga memberi mudarat, alam juga memberi manfaat. Itu memang buat terukir, terukir cerminati tadi. Wa tatalu'uhu laha fi husuli amrima. Dan menengok seseorang akannya baginya adalah pada hasil apapun sesuatu dari urusan ta'alluqu biha yang terkait dengan berhasil, apapun yang berhasil, ya Allah, enggak Allah nama mudarat, enggak orang manfaat.
alam jiwa yang beri manfaat. Itu yang membuat hati tidak tarang. Hati kabur. Satu ketika Allah bertanya kepada akal. Bukan Allah tidak tahu. Tapi Allah bertanya, man anta ya aqlu. Engkau siapa ya akal? Amma ana fasirajun. Adapun aku bagikan lampu. Nah, lampu kau tak ketarang doh. Nah, kan tu keji tu. Selagi ada jo yang memberi mudarat selain Allah, itu paham. Nah, lampu wala tarang. Kemudian dia tanya oleh Allah, man anta ya qalbun. Engkau siapa wahai hati? Amma ana falahun. Adapun aku bagaikan papan tulis. Aku tidak akan berdiri kalau tidak ditegakkan. Kalau lampu tadi aku tidak akan nyala kalau tidak dinyalakan. Ayo maduk-maduk nanti kau tidak mau indah. Maduk-maduk nanti kau tidak mau indah doh. Amuan itu. Nah. Kemudian ditanyalah ilmu. Ma anta ya ilmu, amma ana faniqashun. Adapun aku bagaikan ukiran. Jadi baru ukiran kau taruh cat kan? Lampu tarang, papan barasiah, cat barasiah baru laki jadi papan. Kalau kurang salah satu tidak jadi. Lampu kabuah, tarang lampu kabuah, barasiah mana papan? Tentu tak nampak. Lampu tarang. Tapi papan makarek. Tak je laki tu. Lampu tarang. Papan barasiah. Tapi cat macam je minyak tanah. Tak je dah. Agak kionarah tu. Jika tiga-tiganya harus jalan. Jangan sampai basirah tak tarang. Anak murid tak tarang. Dek nampak je selain Allah. Selain Allah jangan mendarat. Selain Allah jangan manfaat. Ada itu yang membuat lampu kurang terang. Dek nampak je selain Allah yang memberi mudarat, memberi manfaat. Yang membuat papan kotor, doa dan doa. Maka obatnya adalah istighfar. Tak cukup istighfar saja tu, harus ditambah. Al-qalbu la yasda'u kama yasda'ul hadid wa jala'uhu zikrullah. Hati itu bisa berkarat. Bagi berkaratnya besi. Untuk penggilatnya adalah zikir kepada Allah. Nah, anan cet ko jangan bercampur. Jangan campur je minyak tanah. Kalau campur je minyak tanah tu lihat tu hasilnya enggak. Itulah adab. Itulah kalau adab terlanggar berarti catlah bercampur tak akan laki-laki ilmu di luar hati. Adab ya, bukan fanatik ke guru jangan salah ya. Bukan fanatik ke guru, bukan taklid ke guru. Adab. Kalau terangga adab lah bercampur cat dia minyak tanah. Tentu nak menengoknya tu. Adab tu kalau sekilas diabadikan Tuhan dalam Quran cerita Nabi besar dengan Nabi khair. Kan itu nan adab. Itu yang pertama ya. Bagaimana hati akan cemerlang sementara gambaran dunia artinya alam semenjak dari anak Adam dan lain-lain mereka terlukis di cermin hatinya. Paham terlukis. Banyak bataswir ya. Gambarannya bi'i'tiqadihi dengan i'tikadnya orang annaha taduru. Alam jiwa yang beri mudarat. Wa tanfa'u. Alam jiwa yang beri manfaat. Wa tatalu'uhu. Selaha.
Dan seorang baginya pada hasil sesuatu dari pekerjaan yang terkait dengannya alam. Kaifah yang kedua. Mana mungkin bisa berjalan sampai kepada hadirat Allah sedangkan dianya orang diikat oleh syahwatnya. Artinya syahwat nafsiyah. Dan orang yang terikat tidak mungkin berjalan. Tidak mungkin sampai zuh awak masuk dakik ke hadirat Allah dong. Selagi nafasu masih menguasai menjajah awak. Yang ketiga, mana mungkin bahwa loba atau bagaimana mungkin loba bahwa masuk demikian hati ke hadirat Allah. Gambarannya dengan musyahadah dia akan Allah. Dan dianya hati tidak bersih dari jinabat lalainya. Artinya dari lalainya yang diserupai dengan ada jinabat. Maka sebagaimana dilarang orang junub dari masuk masjid, seperti itu juga dilaranglah orang yang berpuasa orang itu lalai dari masuk ke hadirat Tuhannya. Atau bagaimana mengharap seseorang bahwa memahami akan rahasia-rahasia yang halus, yaitu ilmu-ilmu yang halus yang datang atas hati orang arifin dan dianya tidak tobat dari kekeliruannya. Hafwatihi ialah ma yasduru, apa yang timbul darinya orang nyatalah dari maksiat, la anqasin tidak dari sengaja. Wa inna ma ta'ajabal musannifu, bahwasanya tercengang pengarang dari demikian, lima fihi, karena sesuatu yang pada sesuatu itu berhimpun antara dua yang berlawanan. Ya. Berhimpun dua yang berlawanan, wahwa muhalun, itu mustahil. Dan ini yang tersebut bertentangan. Namanya. Sesungguhnya cemerlangnya hati dengan nur iman, dengan nur yakin, itu bertentangan bagi gelap. Yang menguasai gelap atasnya hati dengan sebab condong kepada alam dan berpegang di atasnya alam. Dan yang kedua, dan berjalan kepada Allah Ta'ala dengan memutus akabat-akabat nafsu, tanjakan-tanjakan halangan-halangan nafsu, itu bertentangan bagi orang yang tertahan pada penjara hawa nafsu dan syahwat. Dan ketiga, masuk hadirat Allah Ta'ala yang mengendaki bersih hati, dan bersihnya hati bertentangan bagi sesuatu yang atasnya dari jenabat lalai yang kehendaknya adalah jauh. Dan sampai memahami rahasia yang halus-halus yang diambil faedah dari takwa itu bertentangan dari berkepanjangan di atas berbuat maksiat dan sia-sia. Kesitulah arah katanya pengarang, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu akan Allah. Allah mengajarkan akan kamu Allah. Wa bima ruwiya, dan dengan apa yang diriwayatkan pada sebagian hadis, man amila, orang yang mengamalkan bima ya'lamu, dengan apa yang dipelajarinya, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, mempersuakakan akan orang itu Allah Ta'ala ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Wa kullu wahidin min hadhil arba'ah, dan tiap-tiap salah satu dari ini yang empat, sebab terhadap barang sesudahnya. Maka terukirnya gambaran dunia di cermin hati sebab pada terikat. Ya. Maka terukirnya gambaran alam di cermin hati sebab pada terikatnya orang dengan syahwat. Dan terikatnya seorang dengan syahwat sebab pada timbulnya lalai. Dan dianya lalai sebab pada tiap-tiap kesia-siaan. Dan sia-sia sebab pada butanya hati. Nah, segitu ya. Jadi ampe ya. Yang pertama, tidak mungkin hati cemerlang selagi selain Allah juga yang memberi mudarat. Ya, selagi alam juga yang memberi mudarat, alam juga yang memberi manfaat. Dan kedua,
tidak akan mungkin sampai ke hadarat Allah. Maksudake ya Allah dah. Ya. Selagi dipaturuin juga hawa nafsu. Kalau dipaturuin hawa nafsu, berarti dikabik awak hawa nafsu. Orang yang dikabik tidak mungkin sampai berjalan. Yang ketiga, tidak mungkin masuk ke hadarat dakik, ke hadarat Allah kalau tidak taubat dari jinabat lalai. Yang keempat, tidak mungkin bisa memahami rahasia yang halus-halus kalau tidak taubat dari kekeliruan. Nampak ke barantai kan? Kalau karena dia, tibun kedua, tibun keempat, ada itu je berangkai. Itu kira-kira ya. Jadi yang membuat cahaya akal indah tarang, pudar, kan tahu dah. Dek terasuju alam nah memberi wakil. Dek terasuju alam yang memberi mudarat. Dek terasuju alam nah memberi manfaat. Itu. Kemudian tidak akan mungkin sampai ke merasa dakik ya Allah dah. Selagi awak dikabik dia hawa nafsu. Selagi hawa nafsu juga nak bapak turutkan. Yang ketiga, tidak akan mungkin merasa dakik ke hadirat Allah selagi belum taubat dari jinabat lalai. Sedangkan orang jinabat dia tidak boleh masuk masjid. Sama itu juga orang jinabat lalai tidak boleh masuk ke hadirat Allah. Yang keempat, tidak mungkin bisa memahami rahasia yang dalam, rahasia yang halus, selagi tidak betul-betul bertobat nasuha dari kekeliruan-kekeliruan. Itu. Dan nampak itu saling bertentangan. Ya. Terangnya hati dengan nur iman dan yakin, lawannya gelap. Yang berkuasa dengan hati-hati, penyebabnya karena masih condong kepada alam. Berjalan kepada Allah harus menumpas, melawan hawa nafsu. Itu bertentangan dengan orang yang ditahan oleh hawa nafsu. Kemudian masuk ke hadirat Allah Ta'ala itu jiwa yang bersih. Bertentangan bagi jiwa yang kotor. Memahami rahasia yang halus itu orang yang bertakwa. Bertentangan dengan orang yang selalu berbuat maksiat. Itu kajian. Ayo. Baik Buya, mungkin Jadi. untuk bab nan ke-3 balik lah do nak bertanya Buya. Jadi silakan. Adik itu Yotra Langgano. Silakan. Jadi silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Awak mau tanya Buya. Jadi silakan tanya. Jadi awak tu mana kaji Buya bahwa dalam di tubuh aku hatiku adalah rajonya Buya. Jadi iya betul. Jadi dari Buya bahas tadi itu ada akal, ada ilmu. Jadi kalau akalku ternodai dan ilmuku ternodai, ala dipastikan hatiku ala ternodai juga Buya. Mbak aku sampai kayak itu Buya, padahal hatiku adalah rajonya Buya. Iya. Nhưng mà đây là câu hỏi kalbun inyojur ya hati inyojur akalun inyojur ilmun inyojur ale ruhun inyojur bahkan nafsu inyojur. Tapi kalau larancan ada tu panggilan kalau ya aywa tuan nasul mutmainnah namun. Jadi yang menjadi rajo di batang tubuh kita, kok hati kan ada itu. Hati, ini hati itu kan tak surang loh. Ada perangkatnya kan. Ada ibarat mata, ada bola mata, konya ada. Ya kan? Ada pandangan mata. Pandang mata ke berkait lo kalau lihat cahaya. Tarangnya mata, ampun dah do nak kan jadi tu doa.
Tidak dia nampak dah. Namun nan dek kita nan batin mede itu juga di kulli bani Adam ainani. Bagi setiap anak Adam dua bola mata. Dua pasang mata, ainan fi zahir. Dua bola mata di zahir, gunungnya pencari alam nyata. Apanya? Ya, ada pandangan. Dua di batin, namanya basirah. Ya, untuk pencari alam gaib. Jadi yang dimaksud akal tadi itu cahayanya. Ya. Kaifa yasrafu, bagaimana mungkin terang kan itu? Dan terang itu cahayanya. Kolak tadi ibarat papannya. Model itu ya. Nah sebenarnya ciek dan betul-betul itu dua wakan ya. Ya. Apabila baik dia baiklah sekujur tubuh. Apabila jahat jahatlah sekujur tubuh. Ketahuilah dia hati. Tapi perangkatnya dong. Ada perangkatnya sambung mata, ada perangkatnya. Ada bola mata, ada pandangan mata. Aku ada aja ketaraikan tarang nama tu tidak ada lampu tidak jadi. Di dalam ada itu juga, tidak ada hidayah. Tidak ada hidayah, tidak ada nampak tu. Itu. Itu kira-kira ya. Terima kasih banyak Buya. Iya. Terima kasih Yotra. Mungkin tanya Cik Cu. Silakan Ustadz Daroji. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Tadi di dalam kajian awak dalam ya. Ayo lanjut tadi. Ayo. Kalau kita cari dalam Minhajul Abidin untuk mencapai kesempurnaan ibadah itu kan ada 7 ukubat loh. Ada? Iya ya. Ada 7 ukubat. Ada 7 tingkatan pulau ya. Oh, akabat ya. Iya 7 akabat ya. Ya 7 akabat. Dan yang ambo mohon penjelasan Buya tentang ukubat nafsu tadi Buya. Ya, itu. Mohon dijelaskan itu yang itu ya, ukubat-ukubatnya ya. Nah, terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akabat nafsu. Ya, salah satu yang menghalangi ibadah ya, namanya nafsu ya. Dalam istilahnya kan awaid ya, awaid. Penghalang kita beribadah adalah hawa nafsu. Awaid. Ya hawa nafsu ya. Jadi karena kita pakai nafsu, Allah berilah kita akal. Gunanya akal diberi oleh Allah supaya jangan salah-salah dalam memakai hawa nafsu. Supaya sesuai nafsu itu dengan kendali Allah ya Muhammad. Namun nafsu itu 7 tingkatannya kan. Nafsu itu yang pertama namanya amarah. Itu tidak seketik Allah aja taat dengan itu. Allah abadikan dalam Quran innan nafsa la ammaratum bisu. Kata Nabi Yusuf kini ada yang tidak tahu ada di antileha yang besok belum tahu le doa. Wa ma ubari nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kemudian dididik ala barang suja seketik. Meningkatlah kepada nafsu lawamah. Ya, wa nafsin wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan nafsu lawamah kata Allah. Ya, itu kemari itu. Nyala jali ada supi bekerja juga. Nafsu lawamah. Bobe ada suara rajin juga. Bobe taat
Begitu. Dididik nafsu maka meningkatlah nafsu pada mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pola melujur rancak. Tapi sama juga tadi baru ibarat awak mampu waktu nyulah dia akhirnya baba tak beli masuk apa. Di lampu merah ada. Itu juga kajian juga. Yang ketiga nafsu mutmainnah. Kalau nafsu amarah lawamah mulhamah itu wilayah setan. Harus hijrah awak dari nanti ko. Kama wa hijrah. Hijrahlah ke nafsu mutmainnah. Apa langkah? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sadarilah dengan zikir kepada Allah nafsu akan menjadi mutmainnah. Kalaulah mutmainnah, itu katalah suasana itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Nafsu radi, dia reda. Radiyatan mardiyah. Allah pun reda. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang terakhir namanya nafsu kamilah atau nafsu ubudiyah. Jadi nafsu perlu dididik, perlu dilatih, perlu diatur. Nafsu jo nyawa kolah nama buat kita sansara. Itu dek mati-matian kita nak melatih. Ya. Dan dua kan kita latihnya. Yang pertama tubuh, aku yang alat. Yang kedua nyawa nama rasa dalam tubuh. Itu nama rasa ya. Tapi kalau dibantu-bantu awak kan dibantu oleh Allah. Bila dibaca walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi tidak boleh awak melawan hawa nafsu, boleh awak bernafsu, bukan tak boleh. Kita mah tak malaikat doh. Tapi kuncinya bernafsulah, jangan dimasukkan hawa. Salero jangan ditahan, napasu jangan dipeturuan. Waktu sehat ko nakala ada tentu lama, kalau lah sakit dan tak ada nakala mak lah itu. Makanlah waktu sehat kok. Tapi napasu jangan dipeturui, salero jangan ditahan. Kan seketik kuncinya. Tidak payah dia kamu awak. Salero jangan ditahan, napasu jangan dipeturui. Waktu sehat soalnya. Kalau lah sakit, tidak tiap jangan lalu. Nam busuk, nam narun busuk aja. Nama ni pahit aja. Aku tu sehat, kau makan silakan. Tapi kuncinya nanti tadi. Salero jangan ditahan, napasu jangan dipatuhi. Nah itu kuncinya. Dan hati-hati. Aslu kulli maksiatin aridha bin nafsi. Pasal kajian nanti dia tu. Sumber dari dosa dan maksiat. Sumber dari lalai kepada Allah. Karena mau diperintah oleh hawa nafsu. Karena mau dijajah oleh hawa nafsu. Sumber dari taat. Dan ingat hati-hati kepada Allah. Karena tidak mau diperbudak oleh hawa nafsu. Begitu caranya. Itu bukan awak tak boleh apa nafsu. Silakan. Awak tak melekat dong. Selagi sehat, kalau bisa nanam tentu dalam maknya. Kalau lah daman tak tentu dalam mak lagi, makanlah. Tapi kuncinya seketik sana. Itu kira-kira ya. Ya lah Buya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Saudara Roji. Iko awak bertanya terakhir kan Buya. Sudah aku mungkin kau ada tanya dulu dia lah sangat sepuluh. Kau terkait jo kaji wabana Buya kan. Dan kampe kaifa yarju ayyafhama daqaiqal israri wa huwa lam yatub min hafwatihi. Awak cara menyadari masa salah. Kan ndak tobat dari kesalahan-kesalahan no. Batu asal awak dinoan taruh nanon. Bahwa menyadari masa awak sebenarnya salah kau mah ndak batu lagi ron. Boleh mau dikini Buya orang kan logika saya dipakai kok. Anda masuk akal kaji itu terus.
Apa kira-kira tu Buya mohon Iya. Pak A mungkin bisa memahami rahasia yang halus-halus, sedangkan yang tidak tobat dari kesia-siaannya. Jadi kini awak dah menyadari bahwa awak bersalah dah. Benda itu. Seakan-akan tak berdosa si awak, benda itu. Itu kira-kira Buya batu aja Itu kira-kira. Model ikut ya. Modelnya nyomang ko ia balik je awak kanan tadi. Kita lakukan taubat menurut aturan. Kita sesali dosa yang berlalu, berencana tidak berbuat lain dah. Kemudian awak tobat tu memang karena Allah. Badai tak berjudi lai piti sadang kosong, tak tu dah. Badai tak berzina dia awak lah tu, tak tu dah. Jadi setelah dilakukan tobat, jangan lupa minta kanan surang. Ya Allah. Itu maka jangan lupa Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Itu jangan lupa seketika lah doa itu. Kalau lah Tuhan nama katakan baik, apalah dibaca tadi. Diminta kepada Allah. Minta bimbingan kepada Allah. Minta petunjuk kepada guru. Kau ada lupa awak baca tobat nasuha. Kalau perlu mandi tobat bagi awak. Jago awak jam 9 malam. Mandi tobat. Sudah mandi tobat lalu di tengah rumah. Lalu macam lalu mai. Kaki tangan baduk kaki berat. Kalau perlu basuh muim badan tu jakim putih. Diintimidasi napas tu nak jangan melawan juga awak. Bang kutu ekor aku suam tidak kepatua keadaan gua. Nanti itu ya. Di samping bertobat disunatkan mandi tobat. Lalu terbuju tengah rumah. Maduk ke kiblat. Mereng di kaki tangan. Ya Allah main dalam kiblat, dalam lahap kubur. Beretika dalam kubur. Bahasa lemuknya bahasa kain sawak kain putih. Bantu aku suah. Biarlah kalau napasu kau diagi baban barek-barek dikurangi makannya kan betul. Dalam kitab Minhajul Bidin betul tu. Boy badan barek-barek itu dikurangi makannya. Di kabek dia tali tak kuah kan itu. Pada itu kira-kira ya. Terima kasih banyak ya. Mengadu awak kena surang. Terima kasih banyak ya Buya. Iya. Mungkin alhamdulillah tanpa makasih membatihi wado kawan-kawan dan lain kapatanyo maga iari lah puasa 10 kurang-kurang Iya. Kita menjaga lo untuk Buya kita. Nah, mungkin kita tutup pengajian ko jo 2 lah Buya. Berdoa walai. Yo ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Wa ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad bin Qutbah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'atana hadza jama'atan marhumah wa alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ila nur. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah, dosa kecil ataupun dosa zahir ataupun batin ya. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kaki kami yang salah dalam melangkah selama ini ya Allah. Dosa tangan kami yang salah dalam mengambil, dosa mata kami yang salah dalam mendengar. Dosa lidah kami yang salah dalam berkata ya Allah.
Dosa kepala kami yang salah dalam berpikir ya Allah, yang salah dalam mengambil keputusan ya Allah, sehingga merugikan diri sendiri bahkan telah merugikan orang yang lain ya Allah. Ampuni dosa lidah kami yang salah dalam berkata, yang telah melukai hati anak istri suami jiran tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ini ya Allah. Andaikan dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah, merugilah kami dunia akhirat, merugi yang tidak mungkin beruntung lagi ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman dan yakin kami ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang bodoh ya Allah, tunjuki kami jalan keselamatan selamat dunia sampai akhirat ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang fakir miskin ya Allah, kayakan kami dengan ilmu dan ma'rifat ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang hina ya Allah, kayakan kami dengan takwa dan istiqamah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berutang budi kepada ayah bunda kami ya Allah, yang telah bersusah payah mengasuh membesarkan kami ya Allah. Mereka tahan berat dan ringan hujan dan panas demi untuk kami ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalas jasa mereka, sedang Kau panggil mendahului kami ya Allah. Mungkin semasa hidupnya kami durhaka ya Allah. Dari itu kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Biar yang masih hidup sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibunda kami ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia ini berjuang antara hidup dengan mati ya Allah. 2 tahun kami disusulkannya ya Allah. Jasa yang belum sempat kami balas ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kami pandai tulis senjata wala dengan haram adalah jasa para guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah, biar yang masih hidup atau sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Perlihatkan kepada kami yang batil itu batil ya Allah, jauhkan kami dari ini ya Allah. Perlihatkan kepada kami yang hak itu hak ya, bimbing kami untuk melakukannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, bukakan pandangan hati ini ya Allah. Pendengaran hati kami ini ya Allah, selalu ingat kepadamu ya Allah. Isi detak jantung kami ini ya Allah, detak nadi kami ini ya Allah, dengan selalu zikir mengingatmu ya Allah. Ya Allah, selalu kami mohon ya. Kami mohon ya Allah, berikan kami iman yang mantap tanpa dicampuri ragu dan bimbang ya Allah. Berikan kami yakin yang sepenuh hati ya Allah, sehingga kami betul yakin kepada yang gaib ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami ya Allah di saat kami menempuh kematian ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bi sa'adah wa la taqdim bisyaqah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib as-sa'ilin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum wa akhiru da'wahum alhamdulillah ya rabbil alamin ya Allah. Baiklah, terima kasih banyak Buya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kaji nan lah Buya sampaikan kami jadi amal jariah yang akan mengalir pahalanya untuk Buya Tarwi. Amin. Yang diberikan kesehatan dan kami bisa mansu-ansu untuk amal-amal. Iya. Jazakallah khairal jaza. Kemudian juga makasih banyak Kak Uda, Uni, adik, kawan-kawan dan lah sama-sama kita mengaji ko. Jadi ambo sekian, berbanyak maaf atas salah dan tak tapik dalam menampilkan. Mari kita tutupi kaji ko dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.